Narkoba? Enggak deh. Prestasi? Oke deh. Halo Sumatera Selatan, khususnya Wong Kito Galoh di Kota Palembang. Hari ini aku mau ke Badan Narkotika Nasional, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, di Palembang. Dan aku akan kasih tahu kalian bahwa bahayanya narkoba. Kita Q&A bareng yuk sama BNN. Ikutin aku terus ya. Lanjut. Halo guys, jadi aku udah ada di ruangan Bu Ika nih. Nah, sekarang aku udah bersama beliau. Halo Ibu. Halo, hai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya pengen Q&A nih sama Ibu tentang pemuda anti narkoba. Ada 5 atau 6 pertanyaan aja yang bisa Ibu jawab di sini di vlognya aku. Nah, pertanyaan yang pertama ya, kita mulai ya sekarang. Oke, jadi memang perlu pemahaman bahwa narkoba itu sebenarnya apa sih? Ada nggak manfaatnya bagi tubuh kita gitu kan? Yeah. Sebenarnya narkoba itu ada juga manfaatnya bagi tubuh kita. Cuman banyak orang menyalahgunakan. Nah, dan narkoba itu sendiri sangat, terutama narkotika ya, narkotika itu sangat dibutuhkan, tapi hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan medis gitu ya, untuk pengobatan, untuk yang misalnya identik dengan obat bius, untuk menghilangkan rasa sakit, nah seperti itu. Tapi kebanyakan orang jadi menyalahgunakan gitu kan. Kemudian sebenarnya yang dilarang menurut undang-undang itu sebenarnya yang golongan 1, yang tidak digunakan untuk kepentingan medis, tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan. Jadi contohnya misalnya sabu, ganja, inek, heroin maupun kokain itu tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan seperti itu, Mbak. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, ya. Jadi memang sekarang gencar. Jadi ini merupakan penjajahan non militer sebenarnya. Cuman karena era modern ini kadang-kadang anak-anak nggak ngetren kalau nggak pakai narkoba. Oh, nggak ngetren. Gitu kan, kadang-kadang. Nah seperti itu kadang-kadang ketidaktahuan atau misalnya iming-iming misalnya, oh ini mau makan ini nih vitamin nih, bikin keren, Enak bikin, loh, iya gitu. enak loh, bikin kuat, kemudian bikin tahan apa nih nggak tidur, kemudian bikin smart, ngilangin jerawat, diet dan lain sebagainya, sehingga kadang anak muda lebih, oh apa iya sih? Iya ya, coba dulu kan ya. Padahal mereka inginnya bagaimana dia mengajak si para sindikat ini, mengajak sebanyak-banyaknya kaum milenial untuk menjadi korban gitu kan, untuk menjadi korban dia supaya pelanggannya semakin banyak gitu kan. Dia nggak ingin kehilangan pelanggan. Kemudian yang paling banyak biasanya sabu gitu. Oh, yang Inek paling kalau dulu banyak zaman sabu. inek ya. Inek atau ekstasi kalau dulu tahun 2000-an, tahun 90-an gitu ya. Itu banyak, tapi harus diiringi dengan musik yang gitu-gitu, ada musik-musik remix gitu, Mbak. Musik remix. Nah, Oke. sekarang udah beralih ke sabu. Oh, Nah, jadi beralih ke sabu. Jadi sabu itu bisa dipakai kapan saja, tidak harus pakai musik, tidak harus apa gitu kan. Jadi mulai dia beralihnya. Tapi kemudian kepiawaian si bandar ini juga lebih profesional nih kan. Bagaimana untuk menciptakan zat-zat yang memang anak muda seneng gitu, sehingga kadang-kadang dimodif modif dalam bentuk apa, dalam bentuk permen, apa ya, dalam bentuk apa ya. saja, atau aku bilang
oh ini loh, ini vitamin nih, vitamin nah gitu. Vitamin, oke. Nah, jadi karena seperti itu sampai dengan harganya pun pakai dia mereka cukup cek ini berapa, oh 5.000 rupiah udah bisa, nah udah gitu. bisa ya, Akhirnya, enak ya. Akhirnya mereka mencoba apalagi sekarang banyak kalangan artis yang artis ya tuh malah itu tuh. jadi idola mereka kok kayaknya ini bener, nah seperti itu Mbak. Jadi kadang-kadang janganlah kita itu meniru hal-hal yang bakal merugikan diri sendiri, menghancurkan masa depan kita, menghancurkan tubuh kita, dan menghancurkan juga keluarga kita juga gitu. Iya, benar banget. Itu, malu ya. Oke, ini pertanyaan ketiga. Jadi ada dua macam sebenarnya. Kalau namanya rehabilitasi itu ada dua macam. Yang pertama, rehab bisa dia datang sendiri. Datang sendiri, oh Bu, saya udah pernah pakai narkoba selama sekian bulan, sekian tahun, udah pernah pakai, jadi itu bisa direhab. Kemudian ada juga yang teman-teman misalnya dari kepolisian, kemudian teman-teman dari BNN yang menangkap tapi tidak ada barang bukti, itu juga direhab. Itu juga direhab ya, atau mungkin memang dia memang dengan sengaja membawa itu ada barang buktinya sehingga dia dipidana masuk ke dalam lapas. Di lapas juga itu sekarang sudah ada disediakan juga program. Program rehab juga ada program rehab mereka seperti di lapas, di Serong. Kalau di Palembang khusus narkotika ada di Serong gitu kan, mereka juga ada pelaksana program rehabilitasi juga di lapas. Dan ini pertanyaan keempat. Dari mana sih sebenarnya narkoba ini berasal gitu? Oh gitu ya. Pertanyaannya bagus banget ya. Jadi Indonesia itu kan terkenal dengan ribuan jumlah pulau ya. Lebih dari 17.000 pulau yang ada di negara kita ini, dan banyak sekali kelautan perairan ini yang banyak peredaran narkobanya berasal dari sana. Berasal dari kelautan ya Bu ya. Jadi karena jumlah 17.000 pulau itu kan ada hanya beberapa dermaga yang memang resmi dan punya alat pendeteksi, sedangkan mereka ini menggunakan pulau-pulau yang memang tidak ada alat pendeteksi, sehingga itu dimanfaatkan oleh mereka. Mungkin dari naik kapal barangkali, berdalihlah kapal penangkap ikan, terus dia merekrut nelayan dan lain sebagainya, sehingga itu tidak bisa kita tidak bisa dilihat, dijangkau. Apalagi misalnya jaraknya, contohnya dari kita banyak dari Malaysia gitu ya, dari China gitu kan. Dan mereka ini kebanyakan memang itu tadi menggunakan mengelabui lah, katakan seperti itu, dikelabui sehingga tidak melalui pelabuhan-pelabuhan resmi gitu. Jadi memang harus ada pelibatan seluruh sistem sebenarnya, termasuk masyarakatnya juga harus peduli supaya kalau misalnya melaporkan, kok ada tetangga saya itu nggak kerja tapi rumahnya kayak kaya raya, itu apa sih, gimana memang sih? Memang harus kepo gitu. Kepo. Apalagi anak zaman sekarang mah pada gosip-gosip gitu kan. Cuman kita harus waspada. Bagaimana caranya kita biar mau membantu program pemerintah dalam hal pencegahan, pemberantasan ini. Kalau tidak ada pelibatan semua sistem nggak akan bisa gitu kan. Jadi mau melaporkan kalau ada hal-hal yang berkenaan dengan narkoba seperti itu. Dan pertanyaan terakhir nih Bu, yang kelima. Jadi BNN terutama kita punya 3 bidang. Wah, 3 bidang. Ya. Jadi ada kedeputian juga ya. Jadi kalau di Sumatera Selatan ada punya 3 bidang. Yang pertama adalah pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Siapa yang dicegah? Yang dicegah adalah kaum milenial atau remaja-remaja atau orang yang sama sekali belum pernah tahu apa sih itu bahayanya narkoba dan segala macamnya, supaya kita kasih pemahaman, ilmu pengetahuan tentang bahaya narkoba supaya dia bisa menangkal, tegas menolak kalau ditawari dengan narkoba. Kemudian kita juga ada bidang rehabilitasi. Bagi saudara, teman-teman, siapa saja yang sudah terlanjur menyalahgunakan narkoba ataupun tetangganya, saudaranya, silakan laporkan aja ke kita. Dijamin tidak akan masuk penjara.
dijamin tidak dipidana dan tidak dipungut biaya, gratis alias gratis. Nah, kemudian kalau misalnya ada hal masyarakat melihat, menyaksikan ada peredaran, penyalahgunaan, segera melaporkan ke kita. Supaya apa? Supaya memutus tali rantai sindikat antara supply dan demand. Jadi selagi kita, masyarakat kita masih banyak yang menyalahgunakan narkoba, otomatis masih banyak orang akan berjualan mengedarkan. Tapi kalau kita punya sifat yang tegas untuk menolak narkoba, insya Allah nggak ada lagi orang mau jualan gitu. Oke. Terus pencegahannya dengan itu tadi ya Bu ya. Kemudian nanti kita juga mendorong untuk pemerintah daerah supaya selekas mungkin menerbitkan peraturan daerah untuk pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Dan kita juga ada program namanya Desa Bersinar. Desa Bersinar. Desa Bersinar. Jadi desa bersih narkoba. Jadi masing-masing desa nanti ada satgas-satgasnya, di mana terdiri dari beberapa masyarakat, tokoh agama, Babinsa, Babin Kamtipmas, kemudian Pak Lurah atau Pak Kadesnya juga, Pak Camatnya, semuanya terlibat, termasuk LSM dan Ormas, yang mereka inilah nanti bisa menggerakkan masyarakat, bisa tahu masyarakatnya. Terutama misalnya, itu ada yang pakai narkoba, cepat kita bawa, supaya dia memperoleh layanan rehab, supaya dia bisa kembali pulih. Kemudian itu ada apa orang yang ngedarin atau bandar, kita laporin aja supaya mereka ditindak tegas. Nah, harapannya kalau masing-masing desa, masing-masing kelurahan, masing-masing wilayah itu sudah punya benteng-benteng yang seperti itu, kita bisa membatasi ruang gerak para pengedar bandar gitu, Mbak. Jadi dari yang tadi jangkauannya luas jadi kecil. Oke. Itulah guys, makanya Q&A ini sangat bermanfaat bagi kalian. Tips yang terpenting bagaimana supaya kita menjauhi terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Apa tuh Bu? Yang pertama, dikasih tips loh nih. Yang pertama, kita harus punya sifat yang tegas. Biasanya orang yang suka suka, aduh lo mau nggak ini? Aduh enggak. Nah, tapi kalau misalnya tegas, maaf, terima kasih. Seperti itu. Satu, sifat yang tegas. Yang kedua adalah tingkatkan keimanan ketakwaan kita pada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi agama manapun pasti akan melarang pakai narkoba. Bener banget. Kemudian jalani hidup dengan berperilaku hidup bersih dan sehat. Cukup olahraga, makan dengan gizi seimbang. Kalau ada permasalahan, ada misalnya lagi galau, lagi apa, curhat deh sama orang yang tepat gitu kan, sama mama, sama papa, ya supaya kita nggak ke hal-hal yang negatif. Nah, kemudian gali informasi sebanyak-banyak mengenai bahaya narkoba, jenis-jenis narkoba, dan hal-halnya apa yang berkenaan dengan narkoba, termasuk undang-undang. Apa sih isi Undang-Undang Nomor 35 2009? Nah, kita juga harus tahu supaya kita lebih paham ya. Kemudian berani melaporkan. Pokoknya berani melaporkan. Dan kemudian jadilah relawan dan penggiat anti narkoba untuk membantu bangsa ini agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Oke, baik sekali. Itulah tipsnya dari Ibu Ika. Tuh guys. Oke, terima kasih ya Bu udah Q&A sama aku. Seneng banget pokoknya bisa ketemu Ibu hari ini. Narkoba enggak deh, prestasi oke deh. Terima kasih. Jadi untuk menghindari bahayanya narkoba, kita harus ngelakuin hal positif seperti kayak yang aku lakuin.
basket. Kita juga bisa berolahraga seperti badminton. Jadi hal yang bisa kita lakuin selain olahraga, hal positifnya adalah bermusik. Sexual, so we should be sexual.